akan disampaikan oleh Habib Reza bin Mudhar MPD. Kepada beliau, falyatafadhal masykurah. Sebelum kita mulai, saya harapkan semua angkat tangan semua, kepalkan tangan kita semua. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah yang kami hormati perwakilan pemerintahan Kabupaten Karanganyar, perwakilan daripada Majelis Ulama Indonesia dan semua elemen-elemen ormas Indonesia. Yang kami hormati juga para guru kita semua yang ada di depan kita semua, para ulama, para masyayikh. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur, semoga disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa dibimbing beliau terus, didampingi beliau terus untuk memajukan agama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini insyaallah menjadi bukti kita bahwasanya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, insya Allah menjadi tanda, menjadi bukti bahwasanya kita adalah hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bela Palestina. Hari ini kita membela Palestina. Insya Allah kelak di yaumil akhir kita akan dibela Rasulullah SAW. Kelak di yaumil akhir akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Kelak di yaumil akhir kita akan dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita telah membela umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kira-kira ketika Rasulullah SAW melihat umatnya dibantai, ketika melihat umatnya disiksa, ketika melihat umatnya dibunuh, kira-kira Nabi Muhammad sedih atau tidak? Nabi Muhammad menangis atau tidak? Maka relakah kita melihat Nabi Muhammad menangis? Relakah kita melihat Nabi Muhammad bersedih? Maka duduknya kita di sini insya Allah menjadi bukti bahwasanya kita di belakang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan insya Allah hari ini kita tolong saudara kita, hari ini kita bela saudara kita, insya Allah kita akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dibela Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Hari ini kita panas-panasan, insya Allah di akhirat kita nggak akan merasakan panasnya akhirat. Kita nggak akan merasakan panasnya padang mahsyar. Kita tidak akan merasakan panasnya api neraka karena kita mencintai saudara kita yang di Palestina. Kita ngaku beriman sama Nabi Muhammad, kita ngaku beriman sama Allah, tapi sudahkah kita cinta sama saudara kita seperti kita cinta sama diri kita sendiri? Kita relakah melihat saudara kita dibantai? Kita apakah rela? Kita tidak akan mungkin rela. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudara sendiri. Maka jangan sampai kita ingin ngaku beriman tapi hatinya tidak tergores, hatinya tidak bersedih melihat saudaranya sedih. Lukanya Palestina, luka kita. Deritanya Palestina, derita kita. Penderitaan Palestina, penderitaan kita semua. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cinta tidak sama Nabi Muhammad, cinta tidak sama Nabi Muhammad, maka ayo kita buat Rasulullah bahagia. Dengan apa? Rasulullah itu cinta sama 3 tempat. Rasulullah itu sangat cinta dengan 3 tempat. Maka kita yang sangat cinta sama Nabi Muhammad harus juga cinta sama tempat ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Kata Rasulullah, tidak dianjurkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke 3 tempat. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi Muhammad dengan 3 tempat ini.
betapa rindunya Nabi Muhammad kepada 3 tempat ini. Apa itu? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. 3 tempat ini merupakan tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kita yang ngaku cinta sama Muhammad harus cinta sama tempat ini. Ini buktinya apa? Ini bukti bahwasanya Rasulullah sangat perhatian sama 3 tempat ini. Rasulullah sangat cinta sama 3 tempat ini. Dan kita harus ada hati kita, harus ada niat bagaimana caranya kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Di hati kita harus ada niat, harus ada azam bagaimana kita bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pernah nanya sama Rasulullah, aftina bi Baitul Quds. Ya Rasulullah, berikan aku fatwa, berikan aku pendapatmu tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, uktuh, datangilah, fasallu fi, dan sholatlah di dalamnya. Dan kata Rasulullah, kalau kalian belum sampai ke sana, kalau kalian belum mampu ke sana, maka minimal kalian kirimkan minyak-minyak agar di sana tetap menyala lampu-lampunya, agar di sana tetap menyala lilin-lilinnya. Ini bukti apa? Bukti Rasulullah sangat perhatian kepada Palestina. Rasulullah sangat cinta dengan Palestina. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, relakah kita melihat Rasulullah bersedih, melihat umatnya menangis? Relakah kita melihat Nabi Muhammad bersedih, melihat umatnya dibantai? Relakah kita melihat Nabi Muhammad menangis, melihat umatnya dibunuh? Maka hadirin jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan Palestina bukan permasalahan orang Palestina saja, tetapi permasalahan Palestina adalah permasalahan kaum muslim di dunia. Saat ini bukan cuma umat Islam, permasalahan Palestina permasalahan insaniyah, permasalahan semua manusia. Semua yang manusia yang memiliki hati nurani menganggap bahwa ini adalah musibah bencana kemanusiaan. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahwasanya permasalahan Palestina ini bukan permasalahan kita umat Palestina saja, tapi permasalahan Palestina adalah permasalahan kita. Permasalahan Palestina adalah permasalahan semua umat Islam yang ada di dunia ini. Maka kita yang ada di tempat ini, kita harus ada rasa sakit hati melihat saudara kita yang dibantai di sana. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Palestina, saking mulianya Baitul Maqdis, saking mulianya Masjidil Aqsa, Allah sampai mensifati Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Masjidil Aqsa adalah tanah yang di sekitarnya adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir sebagian mengatakan kenapa di sekitar Baitul Maqdis diberkahi? Karena di situ ada makabir para anbiya, makam daripada para aulia. Tanah Palestina tanahnya para anbiya. Tanah Palestina adalah tanah di mana Nabi Muhammad bertujuan Isra'nya. Nabi Muhammad bermula mi'rajnya yaitu dari Baitul Maqdis. Maka hadirin jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua ada keinginan rasa untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Kita mungkin sudah lumrah, kita ini punya keinginan bisa umroh, punya keinginan bisa sholat di Masjidil Haram, bisa menziarahi Nabi Muhammad di Masjidil Nabawi. Tapi yang terlupakan di hati kita, yang terlupakan di benak kita, kita lupa bahwasanya Rasulullah sudah memerintahkan kita juga agar kita bisa sampai ke Palestina, agar kita bisa sholat di Masjidil Aqsa, kita bisa sholat di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Maka insya Allah kita semua yang hadir di sini bisa merasakan sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Amin. Bisa merasakan sholat di Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Maka hadirin jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo tanamkan, jadikan kebebasan Palestina, jadikan kemerdekaan Palestina merupakan satu hajat yang kita minta di setiap doa kita. Satu hajat yang khusus kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap doa kita, di setiap kunut nazilah kita, di setiap munajah di malam hari kita. Kata Al Habib Abdullah Baharun, jadi pesan kepada santri-santrinya bahwa jadikan kemerdekaan Palestina, jadikan kebebasan Palestina adalah satu hajat tertinggi di setiap doa kita. Jadikan hajat kemerdekaan Palestina menjadi hajat tertinggi di setiap doa-doa kita semua. Insya Allah kita semua bisa melihat kebebasan Palestina. Insya Allah kita semua bisa melihat kemerdekaan Palestina. Insya Allah. Karena Palestina ini merupakan sudah sunatul fil alam. Bahwasanya semua, kenapa Palestina dijadikan bahan perebutan? Karena menjadi sunatul fil alam, bahwasanya siapa yang menguasai Palestina
siapa yang menguasai Masjid Aqsa, maka dia akan menjadi penguasa dunia. Maka enggak heran Ya Allah. dulu Nabi Sulaiman menjadi penguasa dunia karena berhasil menguasai Masjid Aqsa. Ya Nabi Allah. Musa, Bani Israel bisa menjadi pemimpin dunia karena mereka bisa menguasai Masjid Aqsa. Dan Nabi Muhammad sangat berkeinginan bisa menguasai Masjid Aqsa, tapi belum kesampaian dan diteruskan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bisa menduduki Masjid Aqsa, bisa menguasai Masjid Aqsa, dan Islam bisa berkuasa di seluruh dunia. Dan Amin. insya Allah sebentar lagi Masjid Aqsa akan dikuasai kembali oleh umatnya Nabi Muhammad. Takbir. Insya Allah kita semua bisa merasakan bagaimana indahnya Islam bersatu. Insyaallah. Insya Allah kita semua bisa merasakan. Insya Allah tanah Palestina insya Allah akan menjadi milik umat Islam lagi. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Yang terakhir, kami akan melantunkan sholawat asyil. Kita niatkan semoga dengan sholawat ini bisa menjadikan orang-orang zalim disibukkan oleh kezaliman mereka sendiri. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa asghili Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanal fi Palestin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik man qatala al-islam wal muslimin. Ya Rabbi shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum. Ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Kibarkan bendera Palestina. wa ashghili Solidaritas sepanjang bangsa untuk Palestina sampai Palestina merdeka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. takbir Allahu Akbar. takbir sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Silakan duduk kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ewa sekalian,